semuanya, nama aku Fasya Aura. Background aku, sekarang aku lagi kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan. Aku sekarang lagi semester 5. Nah, kesibukan aku sekarang tuh selain modeling, jadi aku memang freelance model dari dulu. Dan sekarang aku juga lagi ngejalanin kegiatan Abang None, karena kebetulan kemarin aku sempat kompetisi Abang None dan ngewakilin Kepulauan Seribu. Jadi kenapa Kepulauan Seribu? Karena memang basically aku tertarik banget sama Pulau Seribu. Karena aku mikirnya wilayah apa yang bisa aku kompetisiin tapi sambil jalan-jalan terus bayar. Jadi aku pikirannya Pulau Seribu. Jadi aku ikut perwakilannya Kepulauan Seribu dan alhamdulillah aku dapat juara 2 dan berkesempatan untuk lanjut ke provinsi DKI Jakarta. Jadi sekarang aku udah dinobatin jadi finalisnya Bang None Jakarta 2024 dan untuk tahun ke depan sekarang aku mau jabat dan kegiatannya adalah ngikutin kegiatan dari Pemprov Jakarta. Kalau ada event apa aku yang ikut serta, aku temenin kayak entah jadi usher-nya, entah jadi MC atau speaker, itu kontribusi aku. Untuk prosesnya sendiri gimana sih Abang None itu? Sorry untuk tes ya. Untuk proses pendaftarannya kayak gitu. Misalnya apa barangkali ada yang mau tertarik gitu kan? Tertarik Kalian boleh ikut Abang promosi None juga juga. ya. Iya. Jadi sebenarnya aku tahu Abang None dari sosial media kan, karena maksudnya prestis Abang None itu dari dulu kayaknya memang udah ada gitu ya, eksistensinya dari zaman orang tua kita itu. Abang None namanya juga udah ada gitu, dan aku memang sebenarnya lumayan tertarik. Kenapa? Karena kan ini bisa dibilang pageant ya, tapi menurut aku pageant Abang None ini beda karena kita nggak cuma nunjukin kita secara fisik tapi juga secara intelektual gitu. Itu yang buat aku merasa ter-challenge gitu. Dan untuk seleksinya sendiri gimana, jadi waktu itu aku tuh ngirimin berkas of course kayak CV aku, terus aku input semua prestasi dan lain-lain, aku kirim ke mereka. Dan kalau kita udah lolos, kita tahap interview, dan kebetulan interviewnya karena basicnya adalah Abang None ngebahas tentang Jakarta, pasti kita harus punya pemahaman tentang Jakarta, tentang budaya Betawi gitu. Jadi di tes di sana ada kebudayaan Betawi, ada juga tentang pemerintahan, tentang pariwisata, tentang psikologi, tentang public speaking, terus tentang bahasa asing, sama personal branding gitu. Dan tujuh-tujuhnya kalau misalkan kita pass the test, kita lanjut ke tahap karantina. Nanti di karantina sebenarnya wilayah masing-masing itu beda ya, Jakarta Timur, Selatan, dan wilayah lainnya itu punya cara karantinanya sendiri, waktu karantinanya sendiri. Kalau di situ tuh kebetulan hampir 2 bulan karantina, jadi kita tuh dites semuanya, bukan dites, kita tuh kasih pembekalan semuanya mengenai public speaking, how to speak to the audience in a good way, terus materi-materi semuanya tadi aku sebutin, psikologi Betawi dan lain-lain, itu semua kita diajarin di situ, termasuk mandap lari. Kayak tadi sempat aku ngobrol sama Diva kan, aku besok di hari ibu akan nampilin mandap juga, akan nampilin nari di situ, diajarin nari juga, diajarin cara berpakaian kain Betawi yang benar tuh gimana, cara make upnya gimana, cepol dan lain-lain, semua diajarin gitu. Jadi kurang lebih selama 2 bulan kita dilatih, dan selama karantina itu dilihat nih siapa yang memang performanya bagus, akan 3 pemenangnya dimajuin ke wilayah DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta. Nanti dari provinsi DKI Jakarta masing-masing wilayah dari Pulau Seribu, wilayah selatan, wilayah timur itu diadu lagi dan dicari lagi pemenangnya gitu. Itu sih. Kalau tugas utamanya dari Abang None sendiri apa sih? Sebenarnya secara nggak langsung kita jadi jembatan sih, jembatan antara pemerintah ke masyarakat, terutama generasi muda ya. Jadi maksudnya pemerintah ini udah ngasih wadahnya untuk mereka ngebuat semua acara, event, promosi segala macam. Gimana cara nyampein itu ke masyarakat dengan baik, dengan easy to understand, easy to listen, adalah dengan kita ikut promosiin hal itu juga sebagai anak muda. Jadi biar mereka-mereka yang dengar, terutama generasi Z, mereka kayak, oh ini ternyata ada anak muda juga yang aware tentang budaya Betawi, yang aware tentang Jakarta, bisa nih promosiin. Jadi mungkin mereka juga akan lebih tertarik, akan lebih concern ke arah situ, dan situ tugas kita buat promosiin sebenarnya. Dan juga kalau setiap ada acara-acara pemerintah, kita juga nggak cuma jadi pendamping mereka aja, nggak cuma jadi pelengkap mereka aja, tapi kita juga bisa di sana untuk
membantu mereka sebagai MC, sebagai moderator, sebagai speaker, apa yang kayak posisi aku sekarang ini, apa yang pengen aku sampaikan ke orang-orang banyak bisa aku sampaikan di acara-acara tersebut gitu. Jadi basically adalah duta pariwisata, duta Jakarta gitu. Duta pariwisata ya. Tuh. Duta pariwisata dan kebudayaan juga ya pastinya ya. Kebudayaan. Nah, terus gini nih, kita kan tahu kan di era sekarang, era globalisasi ya, banyak banget budaya asing tuh yang pada masuk ke sini. Nah, dari sebagai duta wisata ini dan duta budaya ini, apa sih yang dilakuin sama Abang None itu untuk apa namanya mencegah terkikisnya budaya Betawi itu sendiri di anak-anak muda sekarang? Sebenarnya kan kalau ngomongin globalisasi, digitalisasi emang udah nggak bisa dihindarin ya. Bahkan aspek budaya aja, nggak cuma aspek budaya, tapi banyak aspek lainnya juga kayaknya terkikis juga gitu. Jadi sebenarnya bukan dari Abang Nonenya aja, dari pemerintahan tuh juga udah ngedukung gimana sih caranya supaya ibaratnya budaya konvensional ini bisa berubah ke budaya modern, dan gimana cara penyampaiannya supaya masyarakat tuh lebih bisa nangkep gitu loh. Jadi pemerintah tuh sekarang lagi mengutamakan semuanya based on digital, based on media sosial. Jadi termasuk di sini peran Abang None juga yang mungkin lebih, kita sebagai generasi Z kan lebih paham lah ya sama yang namanya teknologi, lebih paham dengan sosial media gimana. Jadi harusnya kita juga bisa jadi jembatan tuh antara apa yang pemerintah, tujuan pemerintah dengan apa yang mereka ingin sampaikan ke masyarakat gitu. Misalkan kayak contohnya kemarin tuh kalau misalkan trip ke Pulau Seribu, itu nggak cuman kayak kita masing-masing satu ngedukasi masyarakat door to door, ya which itu mungkin juga sangat membantu. Cuman biasanya aku juga di briefing untuk kayak setiap spot yang aku datengin, setiap tempat yang aku datengin tuh aku kontenin, aku videoin, aku bikin konten, aku upload ke media sosial. Fungsinya apa? Untuk aku promosiin dan untuk audiensnya supaya bisa lebih luas lagi gitu. Jadi menurut aku karena sekarang udah era teknologi dan itu sangat membantu untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi, mungkin itu salah satu penetrasi yang baik untuk masyarakat dengan situasi globalisasi sekarang ini. Oke. Kalau dari situ ini kan berarti pengenalan ke masyarakat di sekitar Jakarta gitu ya, ataupun Indonesia lah kita lihat, kita anggap sebagai pengenalan budaya Betawi ke masyarakat Indonesia. Untuk pengenalan ke warga Indonesia atau masyarakat Indonesia tapi yang ada di luar negeri, atau justru ataupun mungkin ke orang luar negeri itu sendiri, pengenalan budaya Betawi kepada mancanegara gitu, itu ada nggak yang dilakukan pemerintah? Wah, karena mungkin aku nih dia berdampingan sama pemerintah, jadi sehari-hari aku ngelihat apa yang mereka lakuin, kinerja mereka seperti apa. Jadi aku melek gitu dengan kondisi yang ada, tentang apa yang mereka sedang buat sekarang gitu. Jadi menurut aku kalau orang-orang belum aware tentang budaya Betawi itu mentok di Jakarta aja. Sebenarnya enggak, karena kita tuh udah berusaha banget untuk membawa budaya Betawi. Sebenarnya nggak Betawi aja, berbagai wilayah budaya tuh Indonesia lah ya, budaya lokal Indonesia gitu. Internasional, kayak terakhir untuk event Abang None tuh kita ke Sydney. Jadi sebenarnya tuh di Sydney kita ngejelasin tentang pantai-pantai yang ada di Jakarta, dan juga pengenalan juga pantai-pantai yang ada di Sydney. Of course, jadi kayak pertukaran informasi. Cuman pasti nggak mentok sampai situ aja. Pasti kita juga ada kasih bumbu-bumbu entertaining kan. Kita juga ngasih, di Jakarta tuh ada apa aja sih. Kita ngasih budaya-budaya pengenalannya, kayak kita kasih pertunjukan silat, ngasih pertunjukan nari ondel-ondel yang diwakilin sama Abang None itu sendiri. Dan juga kita juga pasti kalau siap ke luar negeri itu kita buka but-but tentang budaya Betawi, kayak misalkan batik-batiknya atau tas-tasnya. Pokoknya kita nyertain stakeholder yang juga kayak UMKM lokal buat kontribusi mempromosikan budaya Betawi ini juga. Karena kan sekarang tuh tujuan Jakarta adalah Jakarta menuju kota global. Jakarta kan sekarang sebentar lagi udah nggak jadi ibu kota kan, jadi fokus utamanya adalah Jakarta kota global. Jadi menurutku dengan adanya banyak event ke luar negeri, ini tuh benar-benar ngebantu banget budaya Betawi buat lebih dikenal lagi, menjadi jembatan buat kita mengajukan ekonomi Jakarta, nggak cuma ekonomi juga tapi juga politiknya dan juga hal lain yang kita kuatin budayanya gitu. Jadi budaya sebagai jembatan untuk ke Jakarta kota global gitu menurut aku. Karena maksud aku kota atau negara tuh nggak ada identitas kalau tanpa adanya budaya. Jadi ini benar-benar momentum yang paling tepat
untuk Jakarta Kota Global menggunakan Betawi yang bisa dipromosin ke luar negeri untuk mencapai global itu sendiri gitu. Oke, berarti apa namanya? Di sisi lain selain budaya asing yang masuk ke kita, kita juga mencoba budaya kita biar masuk ke negara asing Ranah gitu ya. internasional. Iya, Betul. internasional. Aku sendiri tuh udah bekerja sama berbagai sister city. Jadi kita memang punya sister city yang dari dulu tuh udah punya kerjasama kayak di Singapura, Sydney juga termaksud, Korea. Jadi memang tahun ke tahun memang ada kerjasamanya pasti, dan pasti budaya Betawi itu dibawa gitu. Jadi nggak harus bingung negara apa yang mau dan lain-lain. Kita memang udah melakukan kerjasama sama sister city gitu. Oke, Syah. Tapi Syah, kamu kan udah sering lihat nih kayak banyak pelaku budayawan yang dari lokal berusaha untuk melestarikan budaya kita dan kasih aware nih ke negara lain kalau budaya Betawi itu ada loh, dan budaya Betawi itu luar biasa dan bagus banget. Kira-kira menurut kamu apa sih tantangan terbesar bagi kita sendiri nih sebagai generasi muda dalam melestarikan si budaya Betawi itu, bahkan dari ranah nasional maupun bahkan ranah internasional? Oke, mungkin tantangannya secara general ya, entah di nasional atau internasional, menurut aku mungkin dari fondasinya dulu, dari akarnya dulu, yaitu peraturan dari pemerintahnya sendiri. Mungkin kalau misalkan sekarang udah ada peraturan yang banyak menaungi pelaku-pelaku seni dilindungi dan dibudayakan, itu mungkin udah ada. Menurut aku harus diperkuat dengan kita bikin sustain lagi, dengan kita acaranya cuma sekali dua kali, nggak cuma acara musim-musiman aja, tapi tiap bulan, tiap tahun tuh harus diberdayakan di setiap tempat, nggak cuma satu tempat. Jakarta pusat doang, tapi semua Jakarta terpelosok sampai Pulau Seribu pun menurut aku harus diberdayakan semua event-event tersebut gitu loh, dari yang berpusat dari peraturan pemerintah tersebut gitu. Dan selain dari pusatnya peraturan tersebut adalah menurut aku dari kitanya sendiri nih sebagai masyarakat. Kalau udah ada event, kalau udah ada peraturan, menurut aku udah di depan mata semua, kenapa kita masih nggak ngeliat? Kita aja nggak melek namanya, kita aja nggak mau aware, nggak mau untuk mencoba sadar, untuk mencoba peduli terhadap acara-acara yang ada di depan mata kita tentang budaya Betawi ini. Jadi mesti ada dua belah pihak sih, antara pemerintah dan bantuan dari kita sendiri, yaitu masyarakat Jakarta. Itu sih. Untuk menjangkau gimana sih? Maksudnya kan kita tahu banyak daerah-daerah, untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh, kayak tadi dibilang Pulau Seribu kan, sedangkan pemerintah terpusat di Jakarta Pusat gitu loh. Untuk menjangkau ke sana, apa sih, apakah memang peran dari Abang None sendiri yang nanti ada penugasan ke sana, atau nanti sosialisasi ke sana, atau dari pemerintah itu sendiri turun gitu bersama-sama Abang None? Itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari tugas pemerintah sendiri, pastinya mereka udah menjalankan setiap wilayah dengan baik, karena memang udah ada perkecamatan. Sudah misalkan di Pulau Seribu nih ada perkumpulan pengrajin, pasti itu diberdayakan dengan cara diikut sertakan pelatihan dan lain-lain. Dan menurut aku kalau dari tugas kita sendiri ini untuk menambahkan hal tersebut adalah dengan cara mungkin mendorong kesustenan tersebut. Misalkan pemerintah ini udah ngasih tempatnya, udah ngasih tempat untuk pelatihannya. Cuman kan kadang kalau orang-orang di wilayah yang memang terbilang kurang maju, susah untuk berpikir bagaimana untuk berkelanjutan ke depannya. Apakah ini harus sustain tetap, ataukah udah sampai sini aja, pemerintah bikin sekali acara udah kita ikuti selesai gitu. Tugas gimana cara bikin itu sustain, gimana cara bikin hal tersebut tetap menarik di mata masyarakat, supaya mereka tetap terdorong di kedepannya untuk ikutin cara-cara tersebut, supaya mereka juga dari segi SDM-nya tetap maju. Jadi untuk pelatihannya tetap mereka ikutin dan mereka implementasikan dan mereka jalankan sampai yang dari diri mereka nya maju, dan apa yang mereka hasilkan ya maksimal gitu. Itu sih yang kita ingin make sure gitu, dengan cara mengedukasi ataupun mendorong motivasi dan tentunya controlling juga, maksudnya monitoring gitu ya. Itu sih. Oke. Nah, kita tahu kan masyarakat Betawi itu tidak hanya terpusat di Jakarta gitu ya. Ada yang di Depok, ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi kayak gitu. Apakah mereka termasuk dalam agenda dari si Abang None ini sendiri, atau mereka ada
base sendiri gitu? Ya sebenarnya kalau Betawi kan memang konsep tempat dari Betawi tersebut kan memang asimilasi ya, jadi percampuran antara wilayah lain gitu. Cuman memang kalau Abang None sendiri ini terfokusnya untuk kota Jakarta saja. Khusus jadi wilayah Jakarta gitu ya. Betul. Jadi untuk daerah-daerah lain mereka Sawaku juga punya duta wisatanya sendiri yang mungkin memberdayakan wilayah tersebut. Tapi kalau untuk kota Jakarta dan budaya Betawi di Jakarta, itu yang berdayakan adalah Din Parekraf Jakarta dan Abang None Jakarta. Jadi Abang None ini benar-benar fokus pada budaya Betawi dan soal Jakarta ya. Betul sekali. Fokusnya adalah kota Jakarta. Terakhir nih Sya, apa sih harapan kamu untuk Abang None, kota Jakarta, untuk kedepannya tuh gimana? Untuk kedepannya nggak muluk-muluk, sebenarnya aku pengen ngelakuin just a small step but for a big impact. Aku cuma pengen ngasih awareness yang mungkin sekecil, ya aku kan into sama fashion, sekecil aku setiap hari pakai batik, aku ke acara formal pakai batik dan lain-lain. Semoga itu bisa menginspirasi yang lain juga untuk tetap memperkuat budaya Betawi. Dan juga dengan aku ngobrol sama kalian, it's an honor juga udah di-invite sama kalian, dan ini juga bisa jadi wadah aku untuk ngasih edukasi dan ngasih pemikiran aku gimana sih, dan sekalian discuss juga sama kalian tentang budaya Betawi ini. Dan ini juga salah satu jembatan juga untuk tujuan aku dan teman-teman aku yang lainnya, terutama kita semua sebenarnya, untuk supaya Betawi dan budayanya ini sebenarnya nggak cuma Betawi aja, tapi budaya yang lain juga di Indonesia nggak luntur dan tetap berdampingan dengan kehidupan kita, walaupun kita sudah didominasi dengan globalisasi. Iya betul, globalisasi, teknologi dan lain-lainnya. Dan semoga tetap linear sama tujuan kita, yaitu Jakarta kota global. Karena balik lagi menurut aku, Jakarta nggak punya identitas kalau nggak ada budayanya. Budaya adalah identitas Jakarta. Jadi jadikanlah budaya sebagai jembatan kita untuk menuju Jakarta kota global dan Jakarta lebih maju lagi ke depannya dengan budaya Betawi itu sih. Setuju banget ya. Menarik sih pembahasan kali ini ya. Apalagi benar-benar tahu gitu tentang apa itu Abang None, karena memang pelakunya langsung finalis kan. Iya, betul sekali. Ya, jadi ya menarik sih. Untuk kedepannya barangkali nanti kita ada podcast lagi, pembahasan yang lain mungkin barangkali bisa narsum lagi, bagus nih Dit. Wah, betul. Terima kasih banget udah diundang, sangat-sangat beruntung sekali tuh bisa hadir untuk kesempatan sama aku jadi tahu sih ternyata Abang None itu nggak cuma sekedar dia tampil dan udah gitu, tapi ternyata ada agenda-agenda yang yang dilakukan untuk melestarikan gitu, kelestarian budaya Betawi tersebut ya. Itu makanya alasan aku pilih. Mungkin untuk kalian yang dengar dan tertarik bisa bergabung di tahun 2025. Sekalian promosi. Nggak, masalahnya sekarang kan itu dianggap kayak kuno nggak sih? Maksudnya itu apaan sih? Masih pada gengsi sama anak muda zaman sekarang. Iya, generasi sekarang kan menganggap kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya kalau kita dalami banyak banget, dari mulai sejarahnya, dari filosofinya kan. Banyak banget itu yang bisa kita serap dari situ. Itu it's more than that, guys. Tapi aku sebagai viewer story kamu, setelah melihat story kamu sebagai Abang None itu sangat menginspirasi aku sih. Iya, maksudnya aku kan walaupun aku emang asli Jakarta gitu ya, aku juga tinggal di Jakarta, tapi aku dengan adanya event Abang None ini, ada pageant Abang None ini, jadi aku pengetahuan aku soal budaya Betawi itu semakin banyak. Alhamdulillah yang kamu kasih gitu. Alhamdulillah, berarti tertarik ya sampaikan dengan baik. Ya, apalagi sebelumnya kan kita udah ada podcast sama budayawan Betawi yang lebih senior tentunya. Jadi backgroundnya udah sedikit banyak tahu lah. Ya makin tertarik juga sih, ternyata nggak secetek itu. Iya ternyata, betul. Dalam banget kalau kita mau telusurin itu sejarahnya lah apa yang keren sih. Setuju. Ini juga kita sedang Saiful Amrik juga kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit sih tentang Abang None itu gimana. Beliau bilang tuh
kalau memang dari pemerintahnya sendiri yang harus jadi wadah yang penting gitu untuk Abang None agar bisa ke ranah yang internasional gitu. Memang kita kerjanya berdampingan sih untuk menuju satu tujuan yang sama itu. Untuk Betawi bisa lebih dikenal lagi buat gitu sih. Oke, terakhir pesan dan kesannya dong. Pesan-pesan untuk Gen Z sekarang. Ya jangan cuma Gen Z lah. Pokoknya untuk semuanya anak muda semuanya. Ya, semua generasi deh. Untuk kelestarian budaya ini. Menurut aku jangan suka bilang budaya Betawi udah pudar, budaya Betawi udah nggak dilestariin. Sebenarnya banyak banget guys di depan kita kalau kalian mau sadar tuh sebenarnya kita udah coba banget untuk berdayakan. Di depan tuh udah banyak cagar budaya ABCD, musik CD, semua UMKM yang menuju ke Betawi semua udah banyak. Tinggal kesadarannya dimohon untuk lebih aware, dimohon untuk lebih ada niat untuk menjaga kebudayaan yang ada. Karena menurut aku ini sangat penting banget untuk depannya, karena kalau misalkan sampai luntur kita juga sayang, karena menurut aku budaya kita tuh luas banget, banyak banget. Ini nggak ngomongin cuma Betawi, tapi untuk daerah-daerah lain ini juga kaya banget. Jadi sayang banget kalau sampai nggak diberdayakan dan sampai luntur. Jadi menurut aku ayo sama-sama kita saling bahu membahu untuk lebih lagi bisa menjaga budaya yang ada. Itu sih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pasha. Terima kasih ya. Keren banget pembahasannya. Terima kasih sudah menginspirasi.